Kudus ya. Terima kasih infonya dari Kudus ya, Pak Arifin. Selamat pagi. Limbangan Bojalan Setemari lalu lintasnya bagaimana? Masih belum ada laporan antrian kok, masih lancar saja. Dari 059 selamat pagi. Mengenai knalpot brong, kebetulan di sebelah rumah saya pakai knalpot brong dan seling sekali wear keluar masuk bikin gak nyaman dan bising. Pertanyaannya, seandainya saya melaporkan ke pihak yang menangani ini, apakah target tersebut akan didatangi oleh petugas dan ditindak? Mohon infonya, karena di sebelah rumah saya tetangganya sudah dalam taraf yang mengganggu untuk penggunaan knalpot brongnya. Bisa nggak tuh lapor kemana? Ke polsek kan. Nah, terus tahapannya akan ditilang itu biasanya. Karena itu kan termasuk aduan ya. Delik aduan ya? Bukan delik, delik aduan gitu. Aduan sama delik itu bedanya apa? Kalau delik itu ngumpet itu. Oh, delik. Kalau delik aduan itu apa? Laporan. Dilapor bahwa ini ada pemakai di tetangga kami gitu ya. Iya. ini maksudnya nanti pelapornya ikut dikuyok-kuyok nggak nih sama petugasnya, atau mungkin ketika nanti ada persekusi dari yang dilaporkan? Ada polisi RW. Sekarang setiap RW ada polisi satu ya? Iya. Sampai kan. Atau Pak Babin lah minimal kalau di kampung-kampung yang belum ada polisi RW. Pak EDW. Assalamualaikum Mas juga Bung Jamal, menginfokan jalur Jenuh Semarang menuju Demak tidak begitu panjang. Saya barusan paling sekitar 5 menit ya. Kayaknya sudah jadi, cuman memang belum dibuka atau gimana itu, apa kurang sedikit tadi saya melihatnya sekilas. Berkaitan dengan debat tadi malam ya, kelihatan lah siapa yang mumpuni dan tidak mumpuni, siapa yang main-main, siapa yang bercanda, siapa yang serius, siapa yang fokus. Intinya untuk negara ini jangan dijadikan main-main, apalagi ini Indonesia, negara besar. Matur suwun Mas Yuda, Daud, Tandur, Matun. Baru ngedos ki panen. Bener nggak Bung Jamal? Bung Jamal aja tadi salah kok. Ngedos itu belum tahu Pak saya. Salah Pak Aris. Pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Ya ngomongin itu pupuk ya Mas. Kebetulan saya kan kerja kan juga di daerah-daerah ya, kayak di Blora, Rembang, lalu Jepara. Nah, kalau pas di daerah itu kadang-kadang kalau dengar cerita dari keluarga teman-teman yang kerja di daerah itu, mereka rata-rata kan pelanggannya ada yang petani Mas. Jadi kadang-kadang mereka tuh merasa bahwa petani itu dikasih pupuk itu sudah susah Mas. Kalaupun ada itu mahal dan itu rebutan. Dan ketika nanti masa panen itu harga itu anjlok Mas. Jadi kalau dijual dibandingin sama biaya produksi selama proses tanam sampai panen, itu harganya nggak masuk akal Mas. Makanya kalau teman-teman dari warga petani itu biasanya kalau udah panen itu ya dikonsumsi sendiri Mas, minimal mereka nggak beli beras karena kalau dijual itu harganya kalau orang Jawa bilang nggak berjanji Mas. Nah, padahal negara kita kan negara yang bertani kan, pupuknya susah, walaupun ada itu mahal Mas. Jadi kayak petani itu banyak dramanya. Padahal kemarin ada paslon itu yang ngomong petani itu bisa digaungkan anak muda. Jangan anak muda Mas, orang tua yang sudah jadi petani aja nggak pengen anaknya jadi petani Mas, karena begitu beratnya nyari pupuk Mas. Walaupun udah tanam itu harganya nggak bergaji. Gitu Mas, sudah. Terima kasih. Oke, baik, kita ke telepon dulu. Pagi, pagi. Selamat pagi Mas Erik, Iya. Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini belum, maaf ya, ini nggak telepon suaranya kayak mendekat gitu. Oh iya, di tempat kami jernih itu Pak, Andi suara jenengan. Masih teleponnya begini. Oh, teleponnya. Iya, monggo, silakan laporannya. Seperti biasa tadi jam 5 masih lepas titik ya. Oke, pagi 26 pasangan. Ori-ori lancar aja ya Mas. Dan nyampe untung saya.
tumpang kerjanya masih ya di kota itu yang berjalan dari timur ke barat di Oke. kota itu yang Juana sampai Batang jadi